Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari Tenenggolan dengan NIM 4402246534146 dari Prodi Rekayasa Perencanaan Mekanik Universitas Diponegoro. Seneng banget aku kembali lagi bersama dengan teman-teman belajar bersama. Di sini aku mau membahas materi baru tentang sistem kendali temperatur dengan Autonotics TK4S TPRN, pengambilan data secara manual. Jadi sebelumnya kan kita udah belajar tentang sistem kontrol, simulink dasar, terus pemodelan, banyak deh. Nah, sekarang kita masuk materi baru ini, dan materi baru ini masuk dengan simulasi praktek. Nah, teman-teman gak sabar kan belajar hal baru, dan super seru banget. Jadi stay tune ya. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui di materi kali ini yaitu respon sistem. Nah, apa itu respon sistem? Respon sistem adalah perilaku keluaran atau output dari sistem terhadap suatu masukan atau input. Artinya, ketika sistem diberi masukan, bagaimana sistem itu akan bereaksi atau meresponnya. Nah, contohnya bisa kamu lihat jika kamu menyalakan kipas angin, maka inputnya sama dengan menekan tombol. Nah, kipas akan mulai berputar, maka itu disebut sebagai output, yaitu gerakan balik-balik. Ada juga dalam sistem listrik, jadi jika di sistem listrik itu diberikan tegangan atau input, maka arus listrik yang muncul adalah responnya atau output. Ini aku akan memberikan diagram respon sistem. Di sini respon sistem sendiri memiliki beberapa poin-poin atau hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada TD, yang dimana TD merupakan delay time. TR merupakan rise time, yang mana waktu yang dibutuhkan respon naik dari 0 ke 100% nilai akhir. Nah, tadi TD itu adalah waktu sampai respon mencapai 50% dari nilai akhir atau steady state. Nah, selanjutnya ada TP, yang dimana TP merupakan peak time, yang berarti waktu saat respon pertama kali mencapai puncak maksimumnya atau overshoot. Terus selanjutnya ada TS, yang dimana TS adalah settling time, waktu yang dibutuhkan agar respon masuk dan tetap berada dalam batas toleransi tertentu dari steady state. Yang selanjutnya ada MP. MP merupakan maksimum overshoot, di mana selisih antara nilai puncak maksimum dengan nilai akhir atau steady state biasanya dinyatakan dalam persen terhadap steady state. Dan selanjutnya ada steady state error, yang dimana ini merupakan selisih antara input referensi atau set point dan output sistem C atau T pada kondisi waktu menuju tak terhingga. Nah, selanjutnya respon sistem open loop merupakan perubahan output terhadap input pada sistem tanpa umpan balik atau feedback. Artinya, sistem tidak memeriksa atau mengoreksi hasil outputnya. Ciri utamanya ada 3, yaitu tidak ada feedback, output hanya bergantung pada input dan karakteristik sistem, tidak bisa memperbaiki kesalahan sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada bagian respon. Bagian responnya juga ada 2, yaitu respon transient dan steady. Transient merupakan perubahan awal setelah diberi input, dan steady state merupakan kondisi akhir setelah sistem stabil. Tujuannya yaitu menghasilkan output sesuai perintah input tanpa mempertimbangkan error. Contohnya bisa kita lihat pada mesin cuci manual. Jadi di mesin cuci manual contohnya kita berikan waktunya sekitar 30 menit. Nah, hasilnya akan bisa ditentukan dan tetap berhenti meski pakaian belum benar-benar bersih. Karena kalau 30 menit ya 30 menit gitu. Walaupun nggak bersih ya 30 menit itu harus stop gitu. Di sini aku punya diagram respon sistem open loop. Bukan diagram. Jadi ada 3 kotak. Dan 3 kotak ini merupakan poin-poin penting dalam respon sistem open loop. Yang pertama ada input, di mana input ini berisi tegangan. Yang selanjutnya ada point yang memiliki dua bagian, yaitu motor DC dan juga pemanas udara atau air. Dan yang
Selanjutnya ada output, di mana output ini memiliki dua jenis juga, dua bagian juga, yaitu sistem respons. Satu teman-teman, respon, kecepatan sudut, dan suhu. Nah, ciri-ciri dari ketiga ini itu respon sistem closed loop adalah perubahan output sistem terhadap input ketika ada umpan balik feedback yang mengoreksi perbedaan antara output dan nilai yang diinginkan atau set point. Ciri utamanya, menggunakan feedback untuk memperbaiki error, output selalu disesuaikan agar mendekati set point. Bagian respon ada dua, yaitu respon transient dan juga respon steady state. Respon transient saat sistem baru merespon belum stabil, dan respon steady state saat sistem sudah stabil di sekitar nilai yang diinginkan. Tujuannya itu ada satu, agar sistem cepat mencapai set point, minim error, stabil, dan juga tahan gangguan. Contohnya bisa kita lihat pada AC otomatis yang menyesuaikan suhu ruangan agar tetap di 5 derajat Celcius, meski suhu di luar itu berbeda dengan suhu dari AC. Walaupun di luar itu marau lah, hujan lah, tapi suhu di ruangan itu akan tetap 25 derajat Celcius. Kita akan masuk pada respon sistem closed loop. Nah, teman-teman di sini yang masih ingat closed loop siapa? Karena kita udah bahas itu sebelumnya. Ayo. Oke, di sini aku akan membahas respon sistem closed loop, teman-teman. Jadi, di microcontroller atau mini komputer atau di sini ada beberapa hal penting, yaitu ada input, reference atau set point SP, dan juga pengendali yang memiliki 3 bagian, yaitu on off, PD, integral state, feedback. Dimana untuk input ini sendiri merupakan nilai yang diinginkan. Selanjutnya dia akan masuk pada pengendali, yang dimana pengendali ini yang mengolah error bisa berupa on off, PD, integral state, feedback. Nah, selanjutnya dia akan mengirimkan sinyal kendali ke plan atau sistem fisik, yang dimana menjadi proses utama. Lalu selanjutnya plan ini akan masuk pada output, yang dimana output ini memiliki 2 bagian, teman-teman, yaitu sistem respon dan juga kestabilan, yang dimana berfungsi sebagai hasil akhir sistem, misalnya suhu, stabil, atau kecepatan tetap. Walaupun demikian, sebelum ke output, plan ini menuju kembali ke sensor, di mana sensor ini merupakan feedback yang mengukur output sebenarnya dan mengirim kembali ke pengendali. Nah, dari output ke sensor. Lalu setelah sensor kembali nih ke sini, lalu ya begitu berputar-putar. Ini namanya sistem feedback, teman-teman. Jadi tujuannya itu ya seperti yang tadi, untuk mengoreksi kesalahan atau error, terus menjaga stabilitas dan ketepatan output meskipun ada gangguan. Oke. Di sini ada video di mana saya berkesempatan untuk mengoperasikan sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan video pengoperasian Nah, di sini ada video pengoperasian manual dari sistem kendali ini, yang dimana saya bekerja sama dengan kelompok saya. Ini 3 tutup P nya 30, I nya 10 kan,
30. Iya. 30. Hujan goyang tuh. Oke, sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan memberitahu dulu apa-apa saja yang dibutuhkan dalam melakukan praktikum ini. Maksudku benda-benda apa aja yang harus dibutuhin gitu. Pertama, yang dibutuhkan itu adalah ini teman-teman. Temperatur kontrol Autotonics Tekla 4S T4RN. Di mana di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian ini. Yang dimana bagian display PV ini menunjukkan temperatur saat ini, yang dimana pada mode run, dan menunjukkan parameter-parameter saat berada pada mode setting. Yang kedua ada pada bagian display SV, dimana menunjukkan nilai temperatur yang diinginkan saat berada pada mode run, dan menunjukkan masing-masing nilai dari parameter-parameter saat berada pada mode setting. Yang ketiga, ada indikator derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan persen, di mana ini akan menunjukkan unit temperatur yang digunakan. Terus, ada indikator kontrol manual, yang dimana ini akan on saat mode manual control. Ada juga indikator multi SV, yang dimana satu dari 3 lampu indikator SV akan menyala saat menggunakan fungsi multi SV. Yang ini. Terus, selanjutnya ada indikator auto tuning yang akan menyala setiap 1 detik selama proses auto tuning. Terus ada indikator alarm output akan on saat setiap alarm output on. Terus yang 8 ada indikator kontrol output heating atau cooling yang akan on setiap kontrol output on, dan memiliki 2 bagian, yaitu untuk tipe SSRP yang dimana kontrol output akan on setiap sinyal MV lebih dari 3%. Terus yang bagian kedua untuk tipe kontrol output arus 4-20 mA per DC dan 0 sampai 20 meter ampere DC. Dia juga memiliki 2 tipe, yaitu mode manual control yang akan selalu on kecuali saat sinyal MV bernilai 0,0%, dan mode auto control akan selalu on saat sinyal MV bernilai lebih dari 3% dan off saat di bawah 2%. Lalu ada tombol mode yang digunakan saat men-setting parameter dan berpindah parameter. Nah, ada juga tombol ini yang digunakan saat mengubah nilai yang diset serta berganti digit. Terus ada tombol ke bawah dan ke atas begini, digunakan saat mengubah nilai yang diset serta berganti digit. Terus yang selanjutnya ini ada sensor thermocouple type K. Nah, untuk sensor thermocouple type K ini bisa dilihat di sini ya teman-teman. Tepat banget di sini. Untuk bagian utama dari sensor thermocouple type K ini, yang pertama ada probe merah untuk output plus sensor, yang ini. Terus probe biru yang ini teman-teman, di sini hitam dia. Probe biru untuk output minus atau sensor. Terus Jansen berbahan Ni, yang ini berlapis tembaga sebagai sensor dengan skrip ukuran M6, dan juga ada kabel penghantar untuk kedua output sensor dengan shield kabel. Nah, yang selanjutnya ada lampu pijar. Sebentar. Untuk lampu pijar. Nah, ada lampu pijar teman-teman yang ini. Nah, lampu pijar ini memiliki bagian-bagian juga. Yang pertama ada bola lampu, terus yang kedua gas bertekanan rendah, yang dimana
terdiri dari argon, neon, nitrogen, dan selanjutnya ada filamen wolfram. Terus ada kawat penghubung ke kaki tengah, lalu ada kawat penghubung ke ulir, terus kawat penyangga, kaca penyangga, terus kotak listrik di ulir, sekrup ulir, isolator, dan juga kontak listrik. Nah, itulah bagian-bagian yang dibutuhkan atau memang menjadi bagian dari model sistem respon ini. Nah, untuk cara pengoperasian manualnya itu, ya yang pertama itu yang saya sebutkan tadi, dan di sini saya juga menambahkan menambahkan stopwatch dari HP, dan juga ada pulpen dan juga kertas untuk menuliskan setiap angka maupun suhu yang naik dan angka yang naik maupun turun, detik yang turun maupun naik begitu. Yang pertama itu kita harus merangkai modul percobaannya. Nah, untuk merangkainya itu rangkaiannya seperti ini, teman-teman. Dia ada tombol power, terus ada lampu pijar nih, terus di sini ada sensor termokapel type K-nya yang ini sesuai dengan fungsinya. Terus ada USB RS485 yang dimana ini USB ini akan terhubung langsung dengan laptop kita. Terus yang selanjutnya akan menghubungkan, setelah kita merangkai respon sistem ini, kita akan menghubungkan kabel power pada Autonix ke stop kontak, kemudian tekan tombol switch on pada power. Jadi bentar, Ini tinggal kan? oke. Terus pada Autonix set value dengan 40 derajat dengan suhu 30 derajat Celcius. Kita akan mengatur tombol, kita tidak mengatur tombol lagi karena di sini bapaknya meminta 30 derajat, dan pada Autonix-nya semisal awalnya kita 40 derajat. Nah, yang diminta tuh 30 derajat. Kita akan mengklik Autonix bawah yang klik gitu sampai 30 derajat. Terus kita akan menekan tombol mode. Nah, tombol mode di sini selama 2 detik. Sehingga indikator akan menunjukkan parameter 1. Nah, parameter yang dibutuhkan di sini untuk simulasi dari praktek kami sendiri ini adalah 30. Ya, 30. Oh ya, betul, 30, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menekan tombol jika parameternya semisal 1 dari awal, kita akan menekan tombol ke atas, klik gitu, terus sampai dengan permintaan gitu. Lalu selanjutnya kita akan menekan tombol mode agar data sebelumnya sudah tersimpan, dan lalu ubah ke input type dan menjadi TCCH dengan menekan tombol bawah ataupun atas, kemudian tekan tombol mode hingga menjadi temperature control type dan atur menjadi on off. Kemudian tekan tombol mode selama 2 detik sehingga kembali ke indikator sebelumnya. Nah, masuk ke parameter 2 dengan menekan tombol bawah ataupun atas, kemudian tekan tombol mode. Setelah itu kita akan mengatur histerisisnya sesuai dengan ketentuan dengan menekan tombol bawah untuk mengurangi nilai atau atas untuk menambahkan nilai. Jadi kemudian kita akan menekan tombol mode selama 2 detik
sehingga kembali ke indikator sebelumnya. Proses selanjutnya yaitu kita akan masuk ke parameter kelima dengan menekan tombol ke bawah ataupun ke atas. Kemudian kita akan menekan tombol mode. Lalu atur user level atau USR menjadi standar STND. Kemudian kita akan menekan tombol mode selama 2 detik untuk kembali ke indikator sebelumnya dan menekan tombol mode untuk dapat kembali ke mode awal. Lalu selanjutnya kita harus mengamati perubahan yang terjadi, kemudian mencatat manual suhu yang terjadi setiap 10 detik yang terjadi. Nah, di sini saya akan menunjukkan videonya teman-teman. Tutup. P-nya 30. Mau pencet mulai kalau I-nya 10 kan? pencet mulai kalau Iya, nanti setiap naik mau pencet ini. Belum 30 ya? Udah pencet. Setiap perubahan. Jangan telat. Berarti yang pertama 30. Iya. 30 kan? Pas turun ini turun gua atau besar? Pas turun. Iya pas. Bisa dilihat ya teman-teman, parameternya 43. Dan untuk parameternya itu berubah-ubah setiap detiknya, bahkan dia turun, bahkan dia naik begitu. Dan untuk auto tonicnya sendiri, indikatornya itu selalu 50 ya. Pengambilan data secara manualnya sendiri Berarti yang pertama 30. Iya. 30. Untuk pengambilan data secara manualnya sendiri, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kalau kami sudah menyiapkan kertas dan pulpen untuk setiap data, setiap suhu yang naik akan kami tulis berapa detik kenaikannya. Dan kami juga mempersiapkan satu orang untuk menyebutkan suhu-suhu yang naik. Karena bisa saja saat suhunya sudah mencapai overshoot, semisal 60, 61 atau 50, atau semisal kalau dia ini 50 kan untuk autotonicsnya udah mencapai 50, berarti overshootnya 51, maka seseorang tersebut yang sebagai orang yang menyebutkan harus tetap berjaga-jaga dan menyebutkannya mungkin akan terjadi penurunan suhu maupun penurunan suhu maupun penurunan parameter. Bukan cok. Yes. Ulang. I-nya 10 kan? Nanti setiap naik mau pencet ini. Nah, di video ini saya sudah menunjukkan bahwa cara untuk perhitungan manual kami menghitung data dalam praktek ini. Kami menyediakan pulpen dan juga kertas, lalu menyiapkan stopwatch dari HP, lalu memberikan tugas kepada satu orang untuk menyebutkan angka-angka
yang naik setiap naik begitu. Semisal 29, terus 30. Karena bisa saja di saat yang ke-50 akan turun menjadi 59 atau 59 naik menjadi 50. Itu perlu ditulis dan kita akan menyamakannya kembali bersama dengan hasil dari stopwatch ini. Jadi dari stopwatch ini akan dilakukan jeda-jeda, dan jeda-jeda itu akan di jeda-jeda tersebut sudah langsung keluar detik-detik yang digunakan untuk kenaikan parameter ataupun penurunan parameter tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada control on off hysteresis. Siapa di sini yang baru pertama kali dengar hysteresis? Nah, hysteresis itu bukan histeris, trauma, bukan ya teman-teman. Jadi hysteresis itu atau control on off hysteresis itu sendiri merupakan selisih atau rentang antara batas on dan off yang berfungsi menjaga kestabilan sistem agar tidak sering berubah status. Jadi fungsi dari hysteresis ini sendiri ada 3. Untuk mencegah frekuensi switching tinggi atau hidup mati terlalu cepat, terus agar menjaga keawetan komponen. Lalu dia juga bisa untuk membuat sistem lebih stabil dan juga halus. Contohnya bisa dilihat di termostat AC ataupun panas ruangan, juga bisa dilihat di tangki air otomatis. Control on off hysteresis ini berfungsi. Nah, di sini ada diagram nih teman-teman. Di diagram ini saya akan menjelaskan apa sih maksud diagram ini. Nah, untuk sumbu vertikal ini ada temperatur dan sumbu horizontal. Dan untuk sumbu horizontal ini ada time atau waktu, di mana temperatur ini akan menunjukkan suhu dan time ini menunjukkan ya waktu. Dan untuk kurva yang bergelombang-gelombang ini yang akan menunjukkan perubahan suhu seiring waktu berjalan. Terus untuk cara kerjanya bagaimana Kak? Untuk cara kerjanya itu saat suhu di bawah on, maka heater akan menyala untuk menaikkan suhu. Dan saat suhu mencapai batas atas off, maka heater akan mati agar suhu tidak terus naik. Nah, setelah heater mati, suhu akan turun perlahan, dan ketika suhu turun lagi sampai batas bawah, heater akan menyala kembali. Nah, siklus ini akan terus berulang-ulang teman-teman. Jadi fungsi dari hysteresis kan sudah aku sebutin ya tadi. Intinya dia itu untuk menstabilkan, untuk membantu suhu agar tetap ya stabil dan aman gitu. Nah, kesimpulannya itu ya control on off hysteresis ini untuk menjaga kestabilan sistem agar memberi selisih antara batas on off gitu, agar sistemnya tidak cepat berubah dan status akibat fluktuasi kecilnya pada suhu atau variabel lain agar tetap stabil. Seperti itu. Nah, untuk tabel dan juga grafiknya, di sini saya akan menunjukkan untuk tabelnya bisa kita lihat bahwasanya suhu di 50 dan HSYS-nya 2. Untuk suhu 50 dan HSYS 2 itu menukik tajam ke atas, apalagi saat dia di 50 ke 60 langsung dar menukik ke atas. Terus di suhu 50 HSYS 5 di suhu 54 dia tuh agak naik tapi menurun, sempat menurun kayaknya.
bukan kayaknya, ya memang benar. Terus di suhu 60 HCS 2 dia tuh naik gak stabil ya, dia gak stabil, naik terus turun, terus naik ke puncak gunung. Terus di chart title-nya menukik tajam, tapi sempat turun di sini. Sempat turun di suhu berapa nih? Di suhu 61. Nah, teman-teman, selanjutnya aku mau nanya nih, sejauh ini teman-teman udah ngerti nggak dengan penjelasan aku? Control period time proportional. Jadi control period time proportional ini akan mengatur rasio on off atau duty cycle secara proporsional terhadap depresiasi di dalam proportional band sekitar set point. Jadi karena tegangan atau arus sulit tidak bisa continue karena output TK4S T4RN adalah relay, maka sinyal dikirim sebagai pulsa on atau off berulang. Nah, dengan frekuensi yang cukup tinggi. Perilakunya mendekati kontrol kontinu. Satu siklus kontrol berdurasi konstan di bawah band selalu on, di atas band selalu off. Di dalam band, rasio on atau off berubah sesuai depresiasi. Contoh, on 0,7 sekon dan off 0,3 sekon saat PV atau nilai sensor di bawah set point. On 0,5 sekon dan off 0,5 sekon di set point. On sama dengan off sama 0,5 sekon. Jadi ini harus diperhatikan teman-teman. Jadi dibanding on off murni, overshoot akan lebih kecil. Siklus kontrol yang lebih pendek akan memberi hasil kontrol yang lebih baik. Control period time proportional. Jadi ini ada grafiknya teman-teman. Jadi ada AT start atau auto tuning start. Jadi sistem kontrol period mulai melakukan auto tuning, yaitu proses mencari parameter P, I, dan D yang paling sesuai agar sistem stabil. Terus selanjutnya dia akan masuk ke selanjutnya ada PV, yang dimana PV ini adalah proses variabel yang merupakan nilai keluaran proses aktual, misalnya suhu, tekanan, kecepatan, dan juga sebagainya. Lalu ada SP set point adalah nilai target atau nilai yang diinginkan. Terus ada respon awal atau aksi proporsional atau P yang ini, yang dimana ketika PV mulai bergerak ke bawah menuju SP kontrol lalu memberikan aksi proporsional, itulah yang disebut P. Maka aksi P akan menghasilkan perubahan besar secara cepat agar PV mendekati SP. Terus, walaupun demikian, karena hanya P saja yang bekerja, sistemnya biasanya overshoot, teman-teman, yaitu nilai PV yang akan melampaui SP. Lalu ada aksi derivatif atau D, yang dimana saat terjadi overshoot, controller mendekati perubahan laju error yang besar disebut derivatif. Nah, aksi derivatif yang bertugas meredam perubahan mendadak dengan memberikan koreksi agar PV tidak terus naik. Nah, D ini akan bekerja dengan cara memperlambat laju perubahan PV mendekati SP sehingga sistem mulai berisolasi tapi lebih terkendali. Yang keempat, ada aksi integral ini. Jadi, aksi integral ini sendiri setelah beberapa siklus osilasi akan muncul aksi dari integral ini yang mengoreksi error kecil yang tersisa antara PV dan juga SP. Nah, aksi I ini yang akan menambahkan sinyal koreksi agar PV benar-benar menyentuh SP dan tidak berhenti sedikit di bawah di atasnya. Nah, pada tahap ini, sistem berada dalam data collection cycle, yaitu periode di mana kontrol memantau respon sistem untuk menentukan parameter P, I, dan D yang optimal. Nah, ada juga stable cycle, di mana siklus untuk stabilnya parameter. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan untuk hasil dari praktek kami kemarin, dimana ini adalah percobaannya, ada suhu, waktu, lalu ini adalah grafiknya rata-rata menukik tajam.
tapi ada yang sempat turun, yaitu yang dimana di PI 30. Nah, oke, kesimpulan dari materi saya kali ini yaitu dimana kita dalam memperhatikan sesuatu kita harus memperhatikan dan melakukan ketelitian yang baik agar saat hasilnya keluar, saat hasil kerja kita keluar, hasilnya pun akan lebih baik dan lebih memuaskan. Untuk itu, saya Sylvia mohon undur diri dan saya mohon maaf jika saya memiliki kesalahan kata dan juga informasi yang mungkin kurang dimengerti. Mohon dimaklumi dan juga diberikan komentar maupun kritik saran. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.